Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfarizi dengan NIM 2405 1204209 dari kelas TIG 2024. Di sini saya akan mempresentasikan materi modal infrastruktur jaringan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Frihanto. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer sendiri merupakan sistem yang menghubungkan perangkat untuk berbagi data, sumber daya, dan layanan. Contoh paling sederhananya, kita bisa berbagi file lewat Google Drive atau satu printer yang dipakai oleh banyak komputer di lab. Lalu, apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan sendiri kita ibaratkan sebagai fondasi dari jaringan komputer itu tadi, yaitu alat untuk menjadikan fondasi jaringan komputer agar komunikasi antar perangkat berjalan lebih efektif. Semua perangkat keras dan perangkat lunak yang membuat komputer bisa saling berkomunikasi itu bagian dari infrastruktur. Misalnya router, switch, kabel, sampai aplikasi pengelola jaringan. Itu masuk ke infrastruktur jaringan. Baik, secara umum ada dua model utama dalam jaringan kerja. Pertama ada terpusat, yang kedua ada terdistribusi. Jadi ada dua model utama dalam jaringan kerja. Model terpusat hanya punya satu server utama, sedangkan terdistribusi punya banyak server yang saling terhubung. Nanti kita akan lihat kelebihan dan kekurangannya. Lanjut saja ke jaringan kerja terpusat. Baik, jaringan kerja terpusat yaitu server sebagai pusat kendali, yaitu terpusat di satu server utama di sini. Kedua, semua data, aplikasi, dan layanan disimpan di server utama. Ketiga, yaitu mudah dikontrol tetapi bergantung penuh pada server yang utama ini. Jadi semua user-user ini bergantung pada satu server utama. Kelebihannya apa? Kelebihannya lebih gampang dikelola karena semua ada di satu server, hanya memiliki satu server. Lalu yang kedua, keamanan lebih terkontrol, cukup di server saja, tidak usah di server yang lain. Tapi juga ada kekurangannya yaitu kalau server mati, semua user akan ikut mati, dan juga butuh server yang kuat dan mahal. Lanjut saja. Kedua adalah jaringan kerja terdistribusi. Ini agak sedikit rumit. Berbeda dengan jaringan terpusat, di jaringan terdistribusi ada beberapa server, yaitu ini terdiri dari beberapa server yang saling terhubung. Jika satu server mengalami gangguan, server lain tetap dapat fungsi. Karena server satu ini, semisal satu server ini mengalami gangguan, user tetap bisa ke server ini, jadi terdistribusi dan banyak digunakan pada sistem modern seperti cloud computing dan blockchain. Lalu, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya lebih andal karena tidak bergantung pada satu server saja. Kedua, keamanan lebih terkontrol, cukup di server saja ini. Lalu apa kekurangannya? Pengelolaan lebih kompleks karena ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, ini terhubung ke sini. Jadi lebih kompleks untuk mengelolanya dan butuh sinkronisasi yang lebih baik agar tetap konsisten berjalan. Lanjut, kita masuk ke pembagian jaringan. Pertama, ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya, yaitu internet dan intranet. Kalau internet, jaringan yang bisa diakses oleh publik. Semua kalangan bisa mengakses asal mempunyai koneksi, seperti Google, YouTube, TikTok, lalu mengirim Gmail. Dan apa itu intranet sendiri? Intranet merupakan jaringan internal yang digunakan dalam lingkup organisasi, perusahaan, atau instansi tertentu. Seperti apa contohnya? Yaitu ini, portal KRS online di kampus. Kalau di kampus kita yaitu SIDIK, itu hanya bisa diakses oleh teman-teman UNESA. Lalu ada sistem absensi karyawan dan dashboard internal perusahaan. Gitu. Lanjut ke pembagian jaringan kedua yaitu pembagian jaringan berdasarkan kabelnya. Di sini ada dua, jaringan berkabel wired dan jaringan nirkabel yaitu wireless. Bisa dilihat di gambar ini, kita bisa langsung melihat apa itu jaringan berkabel. Jaringan berkabel yaitu jaringan yang masih memiliki kabel atau membutuhkan kabel untuk menyambungkan dari perangkat satu ke perangkat lain.
Seperti contoh kalau kabelan di lab. Nah, kalau wireless ini tanpa kabel dan contohnya yaitu WiFi di kampus. Jadi analoginya itu berkabel itu yang memiliki kabel seperti kabelan, dan kalau nirkabel yaitu wireless itu seperti WiFi yang ada di kampus seperti itu. Lanjut. Masih ke pembagian jaringan, yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan. Di sini ada 4 yang berdasarkan cakupan, yaitu ada PAN, LAN, MAN, dan WAN. Dan kita akan bedah satu-satu di sini. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan, yaitu PAN, Personal Area Network. Itu contohnya adalah hotspot dari HP. Jadi ini satu perangkat bisa memberi network ke beberapa perangkat ini, dan ini. Kedua adalah yaitu Local Area Network. Ini biasanya dipakai di warnet atau LAN. Ketiga ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. Ini lebih besar dari cakupan yang sebelumnya, yaitu mencakup antar gedung dalam kota, misalnya jaringan antar fakultas. Ini jadi MAN bisa terhubung di satu kota tapi dalam beberapa fakultas, seperti ini gedung A, misal A teknik, terus ada gedung E dekanat, ada gedung G dari Visipol. Ini bisa menyambung di satu Metropolitan Area Network. Dan yang terakhir ada WAN, Wide Area Network. Ini adalah cakupan internet yang paling luas. Contohnya yaitu internet sendiri, seperti di sini WAN terpusat di sini di cloud, lalu ini bisa menyebar ke kantor cabang Surabaya, kantor cabang Palembang, dan kantor pusat Jakarta. Ini adalah WAN, yaitu wide area yang paling besar dari keempat cakupan jaringan. Seperti itu. Setelah pembagian, kita masuk ke topologi jaringan. Ada beberapa jenis, kita bahas yang pertama dahulu, yaitu bus topologi, di mana semua perangkat dihubungkan menggunakan satu kabel utama yang disebut bus atau backbone sebagai media transmisinya. Setiap perangkat terhubung ke kabel ini melalui konektor tertentu dan pertukaran data dilakukan melalui jalur tersebut nih. Contoh gampangnya yaitu sebuah lab dengan 5 sampai 10 komputer. Semua perangkat dihubungkan ke satu kabel koaksial utama. Kabel tersebut menjadi jalur komunikasi antar komputer. Seperti itu. Lalu kedua ada ring topologi. Kalau ring topologi, perangkat disusun melingkar, data mengalir searah atau dua arah, melewati node-node lain sebelum sampai ke tujuannya. Tapi kelemahannya, kalau ada satu node atau kabel putus, seluruh jaringan bisa terganggu. Dan analogi sederhananya nih, jaringan komputer kecil di kantor atau laboratorium yang dibuat melingkar agar semua komputer bisa saling terhubung. Seperti itu untuk ring topologi. Lanjut, ketiga yaitu ada star topologi. Star topologi adalah yang paling sering dipakai sekarang. Semua perangkat terhubung ke hub atau switch pusat ini. Tapi kalau ada satu PC rusak, yang lain tetap bisa jalan. Jadi star topologi ini yang paling oke digunakan untuk sekarang. Contohnya apa? Laboratorium komputer di sekolah atau kampus. Ini seluruh komputer dihubungkan ke switch pusat, dihubungkan ke sini. Seperti itu untuk star topologi. Lalu lanjut ke extended star topology. Ini merupakan pengembangan yang dari star topology, yaitu yang lebih rumit dari topologi yang tadi, yaitu star topology. Pada teknologi ini terdapat lebih dari satu perangkat pusat, yaitu yang disebut hub atau switch, yang saling terhubung untuk membentuk jaringan yang lebih besar. Dengan kata lain, extended star adalah gabungan dari beberapa star topologi yang dihubungkan melalui perangkat pusat tambahan. Contohnya, tiap lantai itu pakai switch sendiri, lalu semua switch lantai dihubungkan ke switch pusat di ruang server. Itu contohnya adalah itu. Jadi setiap switch mempunyai switch utama untuk menghubungkan switch yang lain. Seperti itu. Lanjut, ada mesh topology. Mesh topology
adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat atau node terhubung langsung dengan perangkat lain. Dengan demikian, terbentuk jalur komunikasi yang memungkinkan data dapat dikirim melalui beberapa rute yang berbeda seperti ini. Ini jika mau mengirim ke sini, bisa ke sini dulu, lalu ke sini, terus ke sini dulu lalu ke sini. Bisa seperti itu. Contohnya apa? Yaitu jaringan militer atau penerbangan. Karena membutuhkan keandalan tinggi dan toleransi terhadap kegagalan. Tapi biayanya biasanya relatif mahal, makanya dipakai di dua ini, jaringan militer atau penerbangan. Lanjut, ini ke topologi terakhir yaitu hierarchical topology. Ini adalah bentuk topologi jaringan yang menggabungkan konsep antara star topology dalam susunan bertingkat atau hierarki. Ini kombinasi dari star topology dan bentuk bertingkat. Mirip seperti bagan organisasi. Router pusat ada di level atas, kemudian bercabang ke switch tiap divisi, lalu switch divisi terhubung ke komputer karyawan. Jadi pusat ke switch 2, baru dari switch ke komputer pusat, komputer karyawan, seperti itu. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang model infrastruktur jaringan. Terima kasih sudah menonton video ini dan izinkan saya memberikan kesimpulan. Kesimpulannya kita sudah belajar tentang infrastruktur jaringan, mengenai perbedaan internet dan intranet, wired dan wireless, cakupan jaringan, serta berbagai topologi yang ada di jaringan. Intinya, semakin baik infrastruktur yang dibangun, semakin lancar pula komunikasi antar perangkat. Sekian presentasi dari saya Rayana Farizi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.